Air mata ini sudah kering. Seiring luruhnya rasa hormatku pada laki-laki yang kujadikan raja di rumahku. Mereka pikir ketika ia resmi menyandang jabatan direktur utama di PT Mahakarya Gemilang, Rizky, suamiku, sudah mencapai puncak tertinggi. Mereka tidak tahu. Direksi itu hanyalah boneka yang kuhias dengan dasi mahal. Mereka tidak tahu. Perusahaan itu, PT Mahakarya Gemilang, adalah rahim bisnis yang kurawat sejak nol. Pagi itu, di meja makan yang penuh cemooh, ibu mertua menatapku dengan mata meremehkan. Kau sudah tidak pantas mendampingi anakku yang kini sukses. Lebih baik kau angkat kaki, atau Rizky akan mencampakkanmu tanpa sehelai benang pun. Oh, betapa piciknya mereka. Aku tersenyum pahit. Sebentar lagi, mereka akan tahu siapa aku yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kita berbagi kisah nyata dan fiksi yang penuh makna, emosi, dan inspirasi. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya ya. Semoga kamu yang sedang menonton selalu diberi kesehatan, rezeki berlimpah, dan kebahagiaan yang hakiki. Tuliskan di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Salam hangat dari Kediri. Mari kita masuk ke ceritanya. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku sembab. Air mata yang mengering meninggalkan jejak garam di pipi. Aku baru saja selesai melakoni peran terberat dalam hidupku. Istri yang hancur, terbuang, dan tak berdaya. Namun, air mata itu adalah akting, disiapkan khusus untuk memuaskan mata ibu mertua yang kini sedang merayakan kemenangannya di lantai bawah. Mahkota Direktur Utama PT Mahakarya Gemilang yang kini dikenakan Rizky, suamiku, memang terlihat berkilauan di mata dunia. Tapi aku, yang menaruh mahkota itu di kepalanya, tahu persis bahwa mahkota itu terbuat dari lumpur kebohongan. Sejak awal, pernikahan kami adalah perjuangan melawan rasa rendah diri Rizky dan lidah tajam ibu mertua. Rizky, dengan gelar sarjana teknik yang sulit mencari pekerjaan, sering diremehkan. Aku mencintainya, dan aku ingin ia merasa berharga. Aku bukan wanita biasa, meski aku selalu bersikap seperti itu. Di balik kardigan rajut sederhana dan mobil keluarga yang kukendarai, aku adalah pewaris tunggal dari sebuah konglomerasi investasi yang beroperasi di balik layar. Keluargaku memiliki prinsip. Kekuatan sejati berada pada mereka yang tidak terlihat. Ketika Rizky terus-menerus terpuruk, aku mengambil keputusan monumental. Aku akan mendirikan sebuah perusahaan dari nol, menjadikannya raksasa, dan menempatkan Rizky di pucuk pimpinan. PT Mahakarya Gemilang. Nama itu aku pilih sendiri. Modal awal yang fantastis, yang sanggup membeli puluhan perusahaan sejenis, kucairkan dari dana pribadiku. Aku menggunakan koneksi tingkat tinggi yang diwariskan kakekku untuk mengamankan proyek-proyek besar dan memastikan perusahaan ini melesat dalam waktu singkat. Secara legal, aku adalah pemegang saham mayoritas melalui perusahaan induk anonim yang berbasis di luar negeri. Namun, di hadapan hukum Indonesia dan mata publik, Rizky adalah direktur utama, pembuat keputusan, dan wajah perusahaan. Aku melakukannya demi cinta. Aku ingin melihat senyum bangga di wajahnya. Dan yang terpenting, aku ingin ibu mertua menghentikan siklus meremehkan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan rencanaku berhasil, lebih dari yang kubayangkan. Hanya butuh 2 tahun bagi Mahakarya Gemilang untuk menjadi pemain utama.
Dan saat pengangkatan resminya sebagai direktur utama definitif di rapat umum pemegang saham, yang hanya dihadiri oleh wakilku dan beberapa komisaris boneka yang kuangkat, Rizky berubah. Bukan perubahan yang positif, melainkan metamorfosis mengerikan dari katak yang rendah hati menjadi belatung yang angkuh. Kau lihat, Nak. Kau lihat betapa berharganya Rizky. Dia direktur, Nak. Bukan hanya karyawan rendahan seperti suami tetangga sebelah. Seru ibu mertua pada malam pesta perayaan pengangkatan. Suaranya melengking, menarik perhatian para tamu penting yang kulihat hanya tersenyum sopan. Di tengah gemerlap lampu kristal dan aroma anggur mahal, ibu mertua mendekatiku. Matanya yang sebelumnya selalu terlihat segan, kini dipenuhi api superioritas. Kau beruntung, Risa, bisiknya. Nadanya dingin dan menusuk. Sangat beruntung, Rizky masih mau mempertahankanmu. Tapi kau harus tahu diri. Sekarang dia direktur, posisinya setinggi langit. Dan kau hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Kata biasa diucapkannya seolah itu adalah kutukan. Sejak malam itu, penindasan batin dimulai. Mereka tidak lagi hanya sekadar tidak sopan, mereka menindasku. Rizky mulai bersikap seolah keberadaanku di rumah itu hanya mengurangi martabatnya. Ia sering pulang larut, dan ketika aku bertanya, ia akan menjawab sinis, "Urusan direktur, mana mungkin wanita sepertimu mengerti." Puncaknya terjadi 3 minggu lalu. Kami sedang makan malam, dan ibu mertua yang kini tinggal di rumah megah yang kubeli atas nama Iski, mulai menyusun skenario perceraian secara terbuka. "Rizky," katanya, meletakkan sendok garpu peraknya dengan bunyi yang keras. "Sampai kapan kau akan membiarkan Risa merusak citramu?" Rizky mengangkat alis, menyesap air putihnya dengan elegan yang baru ia pelajari dari seminar bisnis. Apa maksud ibu? "Lihat dia, dandanan biasa, tidak ada selera fashion, bahkan tidak ada koneksi sosial yang bisa menunjang karir direktur seperti dirimu. Kau butuh wanita yang selevel, yang bisa kau ajak ke acara gala dan tidak membuatmu malu. Kau harus menceraikannya, Nak. Segera." Jantungku berdebar, bukan karena sakit hati, tapi karena terkejut melihat betapa beraninya mereka. Aku menunduk, memainkan nasi di piringku, berpura-pura sangat terluka. "Tapi, Bu, aku memberanikan diri." Suaraku bergetar, akting yang sempurna. "Kami sudah menikah selama 5 tahun. Aku sudah bersamamu dan Rizky sejak 0. Ibu mertua tertawa, tawa yang menusuk tulang. "0? Kau pikir kau punya andil di Mahakarya Gemilang? Kau pikir kau yang membuat Rizky sehebat ini? Kau hanya kebetulan ada di sampingnya saat ia menemukan takdirnya. Dengarkan ibu baik-baik, Risa. Kau tidak pantas mendampingi direktur. Carilah pria lain yang selevel dengan kebiasaanmu." Aku melihat Rizky. Aku mencari setitik pun keraguan atau pembelaan untukku. Tapi yang kulihat hanyalah anggukan setuju. Mata Rizky berkilat, mabuk oleh kekuasaan semu yang kuberikan padanya. "Ibu benar, Riz," katanya, tanpa menatapku. "Aku sudah memikirkannya. Aku tidak bisa terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Masa depanku jauh lebih besar daripada hubungan ini." Saat itu, aku tahu segala pengorbanan, segala modal, dan segala upaya tulusku untuk membahagiakan suamiku telah berubah menjadi bumerang paling menyakitkan. Mereka tidak hanya menginginkan perceraian, mereka menginginkan semuanya. Malam ini, aku kembali melakoni peran istri yang teraniaya. Aku menghabiskan waktu di kamar tidur, berpura-pura menangis terseduh-seduh, sementara telingaku menajam,
mendengarkan percakapan mereka dari balik pintu kayu mahoni yang mahal. Jadi, kita pastikan surat cerai itu siap besok. Suara ibu mertua terdengar antusias. Dan pastikan Risa menandatangani penyerahan hak asuh rumah ini dan mobil-mobil itu. Jangan sampai dia mengambil apapun. Tentu saja, Bu. Jawab Rizky, terdengar puas. Semua aset sudah atas namaku. Lagi pula dia tidak punya apa-apa. Tabungannya tidak seberapa. Dia hanya seorang ibu rumah tangga yang bergantung padaku. Aku menyeringai dalam hati. Mobil-mobil mewah, rumah ini, semuanya memang atas nama Rizky. Itu adalah bagian dari pertunjukan, agar ia terlihat kredibel di mata publik dan dewan direksi. Tapi mereka lupa. Aku adalah Risa yang memiliki akses ke akta kepemilikan saham, laporan keuangan, dan yang lebih penting, dewan komisaris. Mereka merencanakan pengambil alihan aset rumah tangga yang sebenarnya sudah kusiapkan untuk kutinggalkan. Aku tidak peduli dengan rumah, mobil, atau tabungan kecil yang mereka pikir aku miliki. Itu hanyalah remah-remah dibandingkan dengan kerajaan yang aku miliki dan yang mereka incar. Aku bangkit dari ranjang. Air mata palsu sudah kuusap bersih. Wajahku yang sembab kini digantikan oleh ekspresi dingin, terukur, dan mematikan. Aku berjalan menuju meja kerja Rizky, membuka laci rahasia yang kuncinya sudah kucuri beberapa hari lalu, dan mengeluarkan laptop kedua yang selalu kusimpan di sana. Ini adalah laptop kerjaku yang sesungguhnya. Laptop yang terenkripsi penuh, yang menghubungkanku langsung dengan kantor pusat manajemen aset global milik keluargaku. Jari-jariku menari di atas keyboard, mengetikkan email dengan alamat penerima yang sangat spesifik. Ketua Dewan Komisaris dan 3 anggota independen PT Mahakarya Gemilang. Subjek: pemberitahuan mendesak. Rapat Dewan Komisaris darurat. Segera. Isi pesan itu singkat dan padat. Kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, berdasarkan pasal 12 Anggaran Dasar, saya, nama lengkapku, mengaktifkan hak saya sebagai pemegang saham mayoritas dan mengundang Anda semua untuk rapat darurat pada pukul 8 pagi besok. Agenda tunggal, evaluasi kinerja dan perubahan struktur kepemimpinan PT Mahakarya Gemilang. Bukti pelanggaran fidusia akan disajikan. Kehadiran wajib. Kegagalan untuk hadir akan dianggap sebagai persetujuan. Lampiran terlampir berisi surat kuasa dan dokumen identitas saya yang sah. Aku menekan tombol kirim. Selesai. Di bawah sana, ibu mertua dan Rizky masih tertawa, membahas rencana mereka untuk menyingkirkanku dan mencari wanita direktur yang pantas. Mereka tidak tahu bahwa dalam hitungan jam, mahkota yang mereka banggakan akan jatuh, hancur berkeping-keping. Mahkota direktur itu memang terbuat dari lumpur kebohongan. Dan besok, pemilik aslinya akan datang untuk membersihkan lumpur itu, sekaligus mengubur mereka di dalamnya. Aku melirik ponselku, satu notifikasi masuk. Balasan dari Ketua Dewan Komisaris. Kami siap, Nyonya. Selamat datang kembali. Aku tersenyum. Senyum ini berbeda dari air mata palsu tadi. Ini adalah senyum predator yang siap menerkam. Besok, Rizky akan tahu siapa sebenarnya istri yang ia anggap tak pantas itu. Dan ia akan belajar bahwa di dunia bisnis, tak ada yang lebih berbahaya daripada wanita yang diremehkan. Apalagi jika wanita itu adalah pemilik asli dari segalanya. Aku memejamkan mata, membiarkan keheningan malam menyelimuti rencana balas dendamku yang dingin. Permainan baru saja dimulai. Pintu lift eksklusif itu terbuka tanpa suara.
menyajikan pemandangan yang telah lama aku tunggu. Di ruang Direktur Utama PT Mahakarya Gemilang, ruangan yang kubangun dari nol, yang setiap jengkalnya ku desain sendiri. Rizky dan ibu mertua tengah merayakan kemenangan mereka. Aroma sampahnya mahal dan parfum Rizky yang baru, yang dulu selalu kurasa memabukkan, kini terasa menjijikan. Rizky berdiri membelakangi jendela panorama kota, memamerkan dasi sutra barunya. Di depannya, ibu mertua duduk di kursi kulit direkturku, menyesap minuman dengan jemari yang dipenuhi cincin berlian baru. Mereka tertawa, tawa yang renyah, penuh kesombongan, tawa yang merayakan penghancuranku. Ini baru hidup, Nak, kata ibu mertua sambil menepuk sandaran kursi itu dengan bangga. Wanita seperti dia memang seharusnya di tempat sampah. Lihatlah kamu sekarang, Direktur. Sebentar lagi, kita urus perceraiannya. Dan semua aset akan aman. Rizky mengangguk, menyeringai puas. Jantungku berdebar, bukan karena sakit hati, tapi karena adrenalin yang dingin. Saat itu, aku memutuskan panggung sandiwara ini harus dimulai. Aku melangkah masuk, tidak tergesa-gesa. Setiap langkahku di karpet tebal itu terasa disengaja, seperti dentuman genderang perang yang mendekat. Pakaian yang kukenakan bukan lagi daster lusuh atau blus murahan yang sering mereka jadikan bahan ejekan. Hari ini, aku mengenakan setelan celana abu-abu arang yang dijahit khusus, membentuk siluet yang tajam dan tak tertembus. Rambutku dicepol rapi, dan wajahku dipoles minimalis, menonjolkan tulang pipi yang dingin. Di pergelangan tanganku, jam tangan yang harganya setara dengan gaji Rizky selama setahun berdetak tenang. Kehadiranku yang tiba-tiba membuat tawa mereka terpotong. Ibu mertua adalah yang pertama menyadari. Gelas sampahnya di tangannya hampir tumpah. "Kok? Bagaimana kau bisa masuk ke sini?" Ibu mertua menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala, tatapan menghina yang biasa ia layangkan, namun kali ini diselimuti sedikit keraguan. Rizky berbalik. Wajahnya yang tadinya cerah berubah menjadi topeng kebingungan. "Naila, ada apa kau di sini? Siapa yang mengizinkanmu?" Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan lurus, melewati meja kopi, tempat surat cerai yang mereka banggakan tergeletak. Aku mengambil surat itu, merobeknya menjadi 2 bagian tanpa ekspresi, lalu melemparkannya ke tempat sampah. Surat itu tidak valid. Suaraku rendah, jelas, dan memegang otoritas yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Sebab akulah yang akan menceraikanmu, Rizky. Dan bukan hanya itu yang akan kau hilangkan hari ini. Kebingungan Rizky memuncak menjadi kemarahan. "Berani sekali kau keluar dari ruanganku. Aku direktur utama di sini." "Benarkah?" Aku mencondongkan tubuh sedikit, menatap Rizky lurus di mata. Mata yang kini terasa asing baginya. "Kau lupa siapa pemilik ruang ini. Kau lupa siapa yang membayar gaji satpam yang kau bentak di lobi. Kau lupa siapa yang mendirikan perusahaan ini." Saat itu, pintu ganda di belakangku terbuka lagi. Bukan staf biasa, melainkan Dewan Komisaris dan Kepala Departemen Hukum Perusahaan. Mereka masuk dengan langkah formal, mengambil posisi di sofa-sofa mahal yang mengelilingi meja rapat. Rizky dan ibu mertua terperangah. Mereka menyadari, ini bukan kunjungan istri yang merengek. Ini adalah sidang pleno mendadak. Ibu mertua berdiri, tangannya menunjuk ke arahku. "Apa-apaan ini, Naila? Mau mengancam kami? Kau pikir kau siapa?
Hanya istri yang tidak becus melahirkan anak laki-laki dan tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Aku tersenyum, senyum yang tidak mencapai mataku. Aku adalah orang yang memiliki segalanya yang kalian pijak saat ini, Ibu. Aku menoleh ke ketua Dewan Komisaris, Bapak Hadi, seorang pria paruh baya yang loyalitasnya tidak diragukan lagi. Bapak Hadi, tolong presentasikan data kepemilikan PT Mahakarya Gemilang. Bapak Hadi bangkit. Proyektor di sudut ruangan menyala. Layar lebar di belakang meja Rizky menampilkan logo perusahaan. Lalu seketika beralih ke struktur kepemilikan saham. Di kolom pemilik saham mayoritas 85% tertulis namaku, Naila Amara. Rizky terdiam, matanya menyipit, berusaha mencerna angka yang tidak mungkin itu. Tidak mungkin, ini manipulasi. Rizky berteriak, suaranya pecah. Perusahaan ini atas nama Rizky Aditama. Aku yang menandatangani semua dokumen. Aku membiarkan Bapak Hadi menjelaskan dengan suara datar. Dokumen yang ditandatangani Bapak Rizky adalah dokumen penunjukan direktur sementara. Berdasarkan klausul 3.2 Perjanjian Pranuptial yang disepakati oleh Nyonya Naila Amara dan Bapak Rizky Aditama 6 tahun lalu. Klausul itu menyatakan bahwa seluruh saham, aset, dan kepemilikan PT Mahakarya Gemilang yang didirikan oleh Nyonya Naila melalui dana pribadinya berada di bawah kendali tunggal Nyonya Naila. Penunjukan Bapak Rizky sebagai direktur utama hanyalah bentuk kuasa penanggung jawab operasional yang bisa dicabut kapan saja tanpa perlu persetujuan. Aku melangkah ke meja, mengambil dokumen tebal yang sudah dipersiapkan tim hukumku. Aku membukanya di hadapan Rizky. Itu adalah salinan perjanjian transfer dana awal yang membuktikan seluruh modal Mahakarya Gemilang berasal dari warisan keluarga dan investasi cerdas yang kulakukan sebelum kami menikah. Dana yang selalu mereka anggap remeh. Kau ingat saat kau mengejekku karena aku meminta semua asetku dilindungi oleh perjanjian pranikah? Kau menyebutku paranoid dan serakah, bisikku, nadaku sedingin es. Aku tidak paranoid, Rizky. Aku realistis. Aku tahu, ketika kekuasaan dan uang datang, karakter asli seseorang akan muncul. Dan kau terlalu mudah diprediksi. Wajah Rizky berubah ungu. Dia menoleh ke ibu mertua, yang kini menggenggam erat lengan sofa. Matanya liar. Kau menjebakku. Sejak awal, kau berpura-pura tidak tahu apa-apa. Rizky mundur selangkah, menabrak meja direktur yang kini terasa seperti altar pengorbanannya. Aku tidak berpura-pura. Aku sedang mengujimu. Aku memberimu kesempatan untuk menjadi suami yang baik, menjadi menantu yang menghargai. Tapi kau memilih jalur lain. Kau menggunakan posisiku, hartaku, untuk bersenang-senang, selingkuh, dan yang terburuk, kau bekerja sama dengan ibumu untuk mencampakkanku dan merampas Mahakarya Gemilang. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Kedua tangan bertumpu di meja. Mata bertemu dengan mata Rizky yang kini dipenuhi ketakutan murni. Kau pikir aku tidak tahu tentang transfer dana ilegal yang kau lakukan ke rekening selingkuhanmu? Kau pikir aku tidak tahu tentang tender fiktif yang kau setujui demi uang suap? Layar proyektor berganti lagi. Kali ini menampilkan jejak digital dan transfer bank yang rinci. Rizky bahkan tidak punya waktu untuk membela diri. Semua bukti terpampang jelas, tak terbantahkan. Ibu mertua tersentak, menunjuk ke layar dengan tangan gemetar. Tidak, tidak mungkin. Itu fitnah. Rizky, katakan itu fitnah. Aku mengabaikan ibu mertua. Aku menoleh ke Dewan Komisaris.
suara pengumuman resmi harus terdengar. Tuan-tuan dan nyonya Dewan Komisaris, kataku, suaraku meninggi sedikit. Penuh keputusan. Aku menarik napas. Rizky menggelengkan kepalanya. Air mata mulai menggenang. Aku, Naila Amarah, secara resmi mencabut hak kuasa Rizky Aditama dan memecatnya dari jabatannya sebagai Direktur Utama saat ini juga, dengan pemecatan tidak hormat. Kata-kata itu menghantam Rizky seperti palu godam. Tidak. Naila, sayang, dengarkan aku. Aku bisa jelaskan. Rizky melompat maju, mencoba meraih tanganku. Dua petugas keamanan yang tadinya berdiri diam di dekat pintu, segera bergerak, menghalangi Rizky. Jelaskan apa, Rizky? Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Jelaskan bagaimana kau menghabiskan uangku di belakangku. Jelaskan bagaimana kau berencana membuatku menjadi tunawisma setelah memberiku janji setia di depan Tuhan. Ibu mertua melihat anaknya dikelilingi keamanan, menjerit histeris. Tidak, ini rumah kami. Kami yang berhak atas semua ini. Dasar wanita licik, jangan sentuh anakku. Lepaskan dia. Ibu mertua mencoba menerobos barisan Dewan Komisaris, namun ia hanya menabrak udara. Kakinya goyah dan tubuhnya ambruk ke lantai marmer dingin. Ia menangis meraung-raung, tangisan yang penuh penyesalan dan kemarahan karena kekalahan mutlak. Aku membiarkannya. Air mata mereka tidak lagi menggerakkan perasaanku. Aku menoleh ke kepala bagian hukum. Pastikan semua aset perusahaan yang telah dialihkan oleh Rizky dikembalikan hari ini juga. Dan yang terpenting, Bapak Rizky Aditama dipecat dengan catatan hitam atas pelanggaran fidusia dan penipuan korporat. Naila, kasihanilah aku. Aku tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun lagi. Rizky memohon, wajahnya pucat pasi. Ia menyadari konsekuensi dari pemecatan tidak hormat di industri elit ini. Karirnya, reputasinya, masa depannya, baru saja kuhancurkan menjadi debu. Itulah harga yang harus kau bayar karena mengkhianatiku, Rizky. Aku tidak hanya mengambil jabatanmu. Aku mengambil kemampuanmu untuk berdiri tegak di industri ini lagi. Kataku dingin. Tidak ada perusahaan sejenis yang mau mengambil sampah korporat. Selamat menikmati hidup yang baru, di mana kau harus mencari pekerjaan mulai dari nol. Aku mengeluarkan amplop putih dari tas kerjaku, melemparkannya ke lantai di dekat kaki Rizky. Itu adalah surat cerai yang sah, yang sudah ditandatangani oleh tim pengacaraku. Kau bebas dari beban pernikahan ini. Ambil sisa-sisa harga dirimu dan keluar dari Mahakarya Gemilang. Kau sudah selesai di sini. Aku tidak menunggu jawaban. Aku memutar tubuhku, memunggungi pemandangan kehancuran yang telah kucetuskan. Langkahku ringan dan pasti saat aku berjalan keluar dari ruang direktur yang kini terasa mencekik oleh keputusasaan Rizky dan jeritan ibu mertua. Aku melepas topengku. Aku bukan lagi istri yang dicampakkan. Aku adalah CEO, pemilik. Aku melepas topengku. Aku bukan lagi istri yang dicampakkan. Aku adalah CEO, pemilik segalanya. Dan di sini, di ruang yang kubangun, aku telah menegakkan keadilan dengan cara yang paling mutlak. Pintu lift tertutup, mengakhiri babak ini. Di belakangku hanya ada puing-puing keangkuhan yang hancur lebur, terkubur di bawah kaki kekuasaanku. Mereka telah kehilangan segalanya. Dan aku baru saja menemukan diriku yang sebenarnya. Ingatlah, hidup ini adalah panggung sandiwara.
Mereka yang menabur keangkuhan dan pengkhianatan akan menuai kehancuran yang tak terperi. Keikhlasan sejati pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk bangkit, jauh lebih megah dari sebelumnya.